Kembali lagi title juara tanpa mahkota ketika melatih Bali United. Poinnya diberikan pada Bayangkara waktu itu. Yang sekarang pelatihnya adalah Mas Wid. Makanya kalau saya bicara itu, saya kadang-kadang inilah gol anugerah gitu loh. Seperti bukan saya yang menciptakan, ya, tapi Tuhan yang menciptakan. Selama karir saya, ya, saya hanya mendapat 1 kartu kuning. Tetapi menjadi pelatih sudah mendapat 2 kartu kuning. Halo Sport Friends dimanapun Anda berada, podcast Metro Sport hari ini kedatangan lagi tamu yang istimewa. Setelah kita melewati 2 edisi sebelumnya dari cabang renang dan cabang basket, kali ini dari cabang yang paling populer. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan tamunya juga tak kalah populer, legend bisa dikatakan seperti itu. Mantan pemain nasional dan juga banyak berkiprah di tim-tim elit di Indonesia. Langsung saja deh, saya mau perkenalkan teman saya, sahabat saya. Dulu juga saya meliput sepak terjangnya di lapangan hijau, Bung Widodo C. Putro. Ya. Kita beri tepuk tangan ya. Nah, Sport Friend pasti tahu lah siapa dia. Kita tahu dulu. Saya manggilnya apa Coach kabar? Sekarang. Baik. Coach atau Bung Wid lah ya, atau Mas Wid lah. Dulu enaknya manggilnya Mas Wid lah. Dulu kita ini, saya kenal sama Anda nih udah hampir 30 tahun nih kali ya. Betul. Semenjak saya jadi pemain ya. Semenjak jadi pemain, saya sudah Bung Noya ini terus ngikutin terus. luar biasa. Saya meliput dia tidak hanya di Petrokimia, di Persija, juga kembali lagi ke Petrokimia di Gresik, terus mengikuti kiprahnya Mas Wid. Saya panggilnya Mas Wid ya. Dan sekarang dia tetap ada di lingkungan sepak bola, tetapi menjadi seorang pelatih. Nggak jauh-jauh dari lapangan hijau, udah panggilan hidup mungkin ya. Nah, kita mau korek-korek dikit lah siapa Widodo C. Putro ini ya. Siap. Pasti mungkin banyak yang udah tahu, banyak yang sudah membaca referensi tentang siapa striker timnas pada era 90-an ini. Mas Wid atau Widodo C. Putra dipanggilnya WCP ya. WCP. Wah. Widodo C. Putro asli. Widodo C. Putro. Kalau kita bergeser ke Jawa Tengah, tapi kalau bergeser ke Jawa Barat, Widodo C. Putra. Oh. ini jok-joknya ini tetap ada dari dulu. Kelihatannya pendiam, tetapi kalau ngomong yang lucu bisa juga nih. Mas Wid. Siap. Mas Wid dari kecil lahir di Cilacap ya. Betul. Lahir di Cilacap. Kenal sepak bola tuh memang seperti kebanyakan orang ya. Kebanyakan saya perhatikan ya, banyak pemain-pemain top itu dari kecil tuh dari kampung ya. Betul. Mereka udah main bola. Apakah Mas Wid juga mengalami seperti itu? Jadi cerita sedikit flashback orang tua. Ya, orang tua itu memang dari angkatan darat. Oh, anak kolong Ya, ternyata. Iya. Dinas Kesehatan. Ya. Ya, terus beliau selesai tugas dan pensiun, beliau daftar di Dinas Kesehatan Perkebunan 18 di bidang karet kalau nggak salah itu ya, perkebunan karet di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat yang namanya Mergo itu di Kabupaten Cilacap lah. Iya. Nah di situ fasilitas memang sangat mencukupi. Di situ ada lapangan. Oh, Terus lapangan iya. tenis, lapangan itu bulu komplek, tangkis. di komplek. Ya, komplek. Anak tentara Kebetulan ya. rumah itu depannya lapangan. Jadi lapangan seperti rumah saya sendiri. Mau kemana-mana ya jatuhnya ke lapangan juga. Bangun gitu. tidur ke lapangan, Betul. siang-siang pulang sekolah ke lapangan, sore-sore nunggu malam di lapangan. Betul. Jadi ya itu tempat main saya di lapangan itu. Secara naluri memang orang tua juga senang olahraga. Oh. Ya, dari kakak-kakak. Kebetulan kami Keluarga besar ya? keluarga besar. 12 bersaudara. 12. Saya paling kecil. Oh, sampean itu paling bontot. Otot. Iya. Jadi ya permainan bola itu ya dari semenjak saya masih kecil. Udah kenal gitu loh. Ya seperti orang-orang kampung gitu. Tarkaman ikut. Antara kampung ikut. Antara kalau ada kejuaraan-kejuaraan. Ada 5 kakak
bersaudara itu sering main bareng. Jadi Kalau satu tim tuh 17 bisa 5 orang, Iya. bisa 5. Kalau 17 Agustus pasti daerah saya juara lah. Terus setelah itu saya dapat tawaran dari Warna Agung. Nah, Warna Agung ini kan tim elit, tim besar Betul, pada waktu itu. betul. Banyak pemain-pemain top di situ. Betul. Kok bisa tiba-tiba ada jodoh antara Warna Agung dengan sosok dari Cilacap ini? Nah, jadi ceritanya gini, Bung Noy. Waktu ada Tarkam ya, antar desa. Tarkam? Iya, Tarkam. Kalau nggak salah di Tasik ya, Tasikmalaya. 5 bersaudara ini ikut dari Tasikmalaya. Kebetulan di situ ada Warta Kusuma, Ingat juga saya pemain Warna itu. Agung. Pemain Warna Agung. Yang lagi berobat di Tasikmalaya. Dia Berobat. cedera pada Iya, waktu itu waktu ya, itu cedera. berobat di Tasik. Tasikmalaya. Nah, kebetulan lihat permainan saya. Terus saya ditawarin ke Warna Agung. Jadi ceritanya itu. Jadi ada koneksi lah ke salah satu klub di kota besar. Dan itu klub besar juga gitu. Iya, Kalau nggak pasti. ada koneksi, saya kira Anda akan masih ada di bisa. sana terus ya? Iya. Masih main antara kampung begitu ya? Betul. Nah, di Warna Agung. Jadi sekarang pindah ke Warna Agung nih. Kita tahu nih tim yang melahirkan banyak pemain-pemain top. Jadi Anda sempat main dengan Roni Pati kah? Roni Patin enggak, dia senior saya. Oke, Saya Rulinere. terakhir Warta Kusuma. Warta Kusuma. Ya, Warta Kusuma. Siapa lagi pada waktu itu? Waktu itu pelatih goalkeeper itu Endang Tirtana. Endang Saya Tirtana. menemani. Ya. Terus pelatih saya yang menjadikan saya Dr. Endang Witarsa. Dr. Endang Witarsa. Ya, ini almarhum. legend. Ya, Legend kalau menurut legend saya ini. Itu yang menjadikan saya. Jadi banyak pemain-pemain top nih, sport friend yang banyak dilahirkan oleh sentuhan dari Betul, Dr. Endang ya. Witarsa. Banyak sih, termasuk almarhum Roni Pati juga ada di situ. Betul. Nah, berapa lama di Warna Agung pada waktu itu? 89 ya, 89 sampai 92. Ya, tahun 92 saya terus ke Petrokimia. Jadi Mas Wid ini sempat merasakan main di Galatama ya. Galatama, Galatama setelah Galatama dilebur dengan Perserikatan lahirlah Ligina ya. Ligena, Nah, itu Mas Wid sudah pindah ke Petrokimia. usia berapa tuh di Petro itu? Masih muda pasti ya? Atau Waktu di Warna Agung usia 19 saya ya setelah lulus sekolah langsung ke Warna Agung dan tidak lama 1 tahun saya dipanggil timnas Praolimpik waktu itu usia 21 tapi usia saya waktu itu masih 20. Praolimpik setelah Praolimpik SEA Games di Manila SEA Games 91 dan itu menurut saya itu yang sangat luar biasa ya di hidup saya pasti. karena begitu masuk ke timnas senior saya mempersembahkan emas di SEA Games di SEA Games 91. Ya. Nah, kita ke belakang lagi ke Petro nih. Karena jujur aja saya sebelum waktu di Warna Agung saya belum tahu sport friend siapa Widodo ya mungkin masih belum muncul ya. Tapi waktu di Petro saya baru lihat sosok Widodo dan banyak mungkin para penggemar sepak bola pada waktu itu terkejut ngelihat sosok lincah main sebagai striker nomor punggung 7. 7. Nomor punggung 7 ya. Kenapa Anda memilih nomor punggung 7? Saya juga enggak tahu. Biasanya striker itu nomor 9, Mas. 9 ya. Ya. Ya mungkin utility ya. Saya bisa di striker, bisa di sayap gitu loh. Oh. Tapi kalau pemilihan nomor punggung itu sepertinya saya melihat kakak saya yang Immanuel itu yang ke Cahaya Kita. Dia sukanya nomor punggung 7. Dan cara main pun saya suka gitu. Dia kalau main itu melewati lawan itu gampang sekali. Nah, jadi mungkin terobsesi dengan dari situ saya pakai nomor 7. Di Petro ada 2 pemain Brazil. Kalau orang kan kalau di Barcelona kan ada trio Suarez, Neymar, Messi ya. Betul. Kalau di Petro dulu ada 2 the Brazilian yaitu Carlos de Melo dan Jackson Thiago dan 1 wong Cilacap. Kadang orang menyebutnya itu trio maut gitu loh. Trio maut saat Iya. itu. Dan memang luar Waktu biasa itu ya, pada waktu itu ya. di Petro memang luar biasa. Nah, tembus di final Ligina itu tidak mudah kan. Pada waktu Betul, itu ada betul. 34 tim.
Betul. Dari wilayah barat, wilayah ke timur dibagi lagi, itu gabungan antara perserikatan, berarti ada Persebaya, ada Persib, Betul, ada Persija PSMS, waktu itu. ya kan, dan juga ada Asyabab dan sebagainya, banyak sekali 34. Petro tembus ke final dan bermain di GBK. Bagaimana perasaan Anda saat itu sebagai pemain muda tampil di final? Saya sangat luar biasa ya, gembira sekali bahwa dari kota kecil ya, yang namanya Gresik itu ya, kita bisa tembus sampai ke final. Cuman memang di final kita waktu itu kalah ya. Saya saksi juga tapi tuh. ya orang mengatakan kita juara Tanpa mahkota. Iya. Jadi itu yang membuat saya jadi pemain terbaik waktu itu. Iya. Tapi saya tidak berharap itu. Saya berharap tim ini bisa juara. Karena dengan juara ini akan dikenang sampai anak cucu gitu. Iya. Iya. Jadi saya sebagai pemain terbaik sepertinya tidak ada artinya bagi saya. Saya nonton pada waktu itu. Iya, betul. Ya, final yang luar biasa, gemuruhnya luar biasa. Gresik dengan kostum kuning-kuning ya. Kuning-kuning. Saya masih ingat tuh. Dengan julukannya Kebo Giras. Kebo Giras. Giras. Semifinal Widodo cetak gol ketika melawan Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim. Dan itu luar biasa, dan itulah yang membawa tim Petrokimia ke final. Betul. Oke, juara tanpa mahkota. Bagaimana perasaan Anda pada waktu itu? Ya, saya campur aduk lah Iya. ya, karena cita-cita saya pengen juara. Tapi itu terbalaskan ya. Petrokimia juara di tahun 2002. Ya. Waktu zamannya Sergei Dubrovin. Final melawan Persita Tangerang. Waktu itu kita juara, dan menurut saya itu udah prestasi yang sangat komplit buat saya. Saya sudah liga juara, Iya. ya kan, juara 2, juara 3 juga sudah. Jadi Gresik ini memiliki kenangan yang begitu indah buat Mas Wid. Betul. Ya, kenangan terindah karena saya hidup di sana, ketemu istri juga di Gresik. Oh, dan dikaruniakan 2 orang anak. Betul. Iya. Nah, lalu, juara tanpa mahkota ini terulang lagi. ini menarik ini. Sebagai pemain, kemudian sebagai pelatih, kembali lagi title juara tanpa mahkota ketika melatih Bali United. Gara-gara Mitra Kukar dihukum, Betul. 2 poinnya diberikan ke Pada Bayangkara waktu itu. yang sekarang pelatihnya Jadi adalah pelatih saya. Mas Wid. Inilah namanya Dinamika sepak bola. dinamika sepak bola dan kehidupan Anda secara Ya, pribadi. sepak bola itu kan universal, ya Iya. kan. Siapa tahu kita dari daerah lain Iya. ke daerah lain, besoknya bisa kembali lagi. Iya. Nah, itulah makanya kita harus menabur kebaikan di situ. Karena kita akan ketemu lagi dengan insan sepak bola gitu. Betul. Ya kan? Betul. Mas Wid, di Petro setelah itu ke Persija ya. Betul. Keputusan ke Persija itu kan juga sebenarnya banyak kan tawaran-tawaran dari Ya, waktu itu memang ada beberapa tim yang menawar ya, terutama Persebaya. Iya. Mungkin karena kedekatan saya dengan Bang Roni ya, Bang Roni Patinasarani, dan waktu itu juga ada Mas Risdianto ya, yang ini mengurusi orang Persija. agung semua ini. Karena itu dari ex Warna Agung, Iya. karena mungkin kedekatan itu Iya. sehingga saya memilih Persija. Hal-hal lain sih tidak ada, karena mungkin kedekatan itu aja. Jadi pengaruh almarhum Kapten Nasional Bung Roni Patinasarani sangat besar buat Betul. momen apa yang paling Anda rasakan? Anda tidak akan lupa dengan almarhum. Ya, salah satunya cara bermain mereka, ya, Bang Roni. Mereka bermain seperti dari hati. Ya. Jadi ketika mereka main di timnas, ya, di tim nasional, mereka main itu benar-benar mencerminkan inilah bangsa kita gitu loh. Iya. Ya kan, bangsa Indonesia. Jadi itu yang membuat mungkin sampai sekarang kalau saya melihat termasuk ke bagian sepak bola timnas, Iya. kadang-kadang saya kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kadang-kadang sangat merinding gitu loh. Iya. Bagaimana supaya tim ini bisa berprestasi. Gitu. Iya. Jadi kita harus akui bahwa eranya
pendahulu ataupun senior-seniornya Mas Wid seperti tadi Anda sebutkan Rusdianto, Roni Pati, Iswadi memang memainkan pola cara Indonesia ya. Betul. Kalau sekarang kan kita mencoba menjiplak misalnya gaya Korea atau gaya Latin dulu pernah juga atau gaya Spanyol dengan pelatih Spanyol. Menurut Anda seperti apa itu? Kalau menurut saya sih itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kita juga harus melihat bagaimana potensi-potensi pemain kita. Yeah. Ya, kita juga kalau potensinya memang tidak dipaksakan, Yeah. jangan kita paksakan. Kalau tidak bisa jangan kita paksakan. Kita harus melihat juga kultur kebudayaan Kultur, ya. Di kita gitu loh. Apa sih? Jangan terus 100% culture kita dikikis habis, terus kita beralih ke itu belum tentu juga akan menjadi prestasi yang memungkinkan. Setuju. Itu harus melalui analisis juga, analisis juga, ya kan? Dari proses juga, ya. Saya harap saya begitu. Jadi itu juga pasti Anda terapkan sebagai coach sekarang di Bayangkara. Seperti apa psikologisnya, cara bermainnya, kira-kira cocok dengan karakter dari pemain-pemain yang Anda miliki. Di situ Anda bisa memutuskan, cara bermain seperti ini yang cocok buat mereka. Jadi saya kan masuk ke Bayangkara itu ada beberapa pemain yang stay. Iya. Kan? Saya sudah mengetahui cara bermain mereka. Oh iya. Kan? Jadi tidak semerta-merta kamu harus mengikuti cara bermain saya, tapi saya akan menyesuaikan dengan yang ada. Dan ada beberapa yang memang harus mereka ikut dengan filosofi saya. Oke. Nah, Mas Wid, kita ngomongin timnas karena biar bagaimanapun ini momen yang paling indah pada waktu Anda bermain, terutama di Piala Asia. Nah, Anda pernah dilatih oleh Polosin ya? Polosin pernah. Pernah dilatih oleh Bernard Schum? Bernard Schum pernah. Pernah dilatih sama siapa lagi? Romano Mate. Iya. Hank Willems juga pernah melatih Anda. Jadi pelatih-pelatih hebat yang pernah juga Teguh ya almarhum. Iya, termasuk juga pelatih-pelatih dari tanah air ya. Basri, Danur Windo, Benny Dolo pernah juga. Iya. Nah, kita melihat sekarang nilai-nilai apa? Kita bicara Polosin lah. Ya. Karena pada zaman Polosin lah 91 kita meraih medali emas. Apa sih rahasianya? Apa yang membuat teman-teman Anda, Rocky Potirai, Aji Santoso bermain luar biasa di final pada waktu saat itu? Karena saya waktu itu mungkin usia muda ya. Jadi apapun yang dilakukan Anatoly Polosin, saya ikuti. Karena memang saya baru masuk. Misalnya apa yang latihan baru 3 kali. Latihan 3 kali dalam sehari. Oh, biasanya? Biasanya 2 kali. Biasanya 2 kali. Waktu itu ya, zaman itu. Sekarang kan latihan paling tidak kan sehari sekali, gitu ya. Tapi intensitasnya memang sangat tinggi. Dulu persiapan itu 3 kali saya, zaman Polosin. Jadi pagi, siang, dan sore. Apa aja tuh? Menu apa yang dari pagi, siang, dan sore itu? Ini saya pengen tahu juga nih. Pagi ya seperti biasa kita koordinasi ya, ada permainan juga. Siang itu ke physical, kadang di gedung. Ya di gedung, dia syuting juga. Terus sore juga di tactical permainan. Oke. Jadi kombinasi, kadang-kadang pagi juga ada fisik, kadang-kadang sore juga ada fisik. Pernah waktu sore hari kita fisiknya itu nggak main bola, tapi kita naik gunung, lari naik gunung. Di Cimahi waktu itu. Gunung namanya Gunung Lagadar ya, untuk angkatan darat kalau nggak salah itu, untuk latihan angkatan darat. Nah, dulu timnas itu selalu, seingat saya Garuda 1 itu pernah juga dilatih dengan cara militer, ya kan? Kalau nggak salah apa Kopassus atau apa yang Aji Ridwan Mas dan kawan-kawan lah. Saya masih ingat, dan mereka tampil luar biasa. Pada zamannya Mas Wid pernah juga? Zamannya saya sih tidak pernah ya. Tapi saya merasakan waktu SEA Games 97 ya, pernah di Kopassus ya 2 minggu. Nah itu merasakan bahwa itu sangat luar biasa menurut saya ya. Kita ditempa disiplin kita, mental kita, supaya kita bisa bersaing, bertarung, disiplinnya cukup tinggi. Akhirnya memang kita tidak bisa juara, tapi kita bisa mencapai final karena adu penalti waktu itu. Mas Wid,
Bagaimana sih suasana di ruang ganti? Ini kan ruang ganti itu banyak orang mengatakan kita hanya melihat permainan di lapangan saja 2x45. Tapi di ruang ganti itu sangat menentukan. Ya. Nah, seperti apa tuh Mas Wid bisa gambarkan buat sport friends ya? Banyak suasana ya di ruang ganti itu ya, yang saya rasakan semenjak saya menjadi pemain dan sekarang menjadi pelatih ya. Iya. Jadi dari pengalaman itu bisa kita lihat di situ harus ada sosok yang memang benar-benar setiap pemain kan waktu istirahat itu jeda pertandingan itu tidak sama ya kan, ada yang memang ada yang marah ya kan, ada yang tingkat lelahnya tinggi. Nah di situ perlulah sosok seseorang yang bisa mungkin kalau memang dia ada yang emosional bisa meredam ya kan, ada tingkat lelahnya harus bagaimana, itu yang harus bisa di situ. Dan saya waktu menjadi pelatih kadang-kadang di dalam ruang ganti itu saya tidak membahas taktikal ya, tapi bagaimana memotivasi mereka kadang-kadang itu ya, karena dengan posisi dia marah, posisi dia dengan lelah ya, kita akan berbicara, udah tertinggal lagi misalnya tertinggal kita lagi akan berbicara taktikal gini-gini, dia nggak akan masuk ya. Itu yang saya rasakan sebagai saya pemain menjadi juga pemain ya, sebagai pemain juga gitu. Seperti itu. Apa yang mesti harus kita lakukan sekarang? Ya kita ngomong, bicara, kita kuatkan mental mereka, kita bangkitkan lagi support. Habis itu udah selesai, nggak ada bicara taktikal. Dan terbukti beberapa kali saya bicara begitu, anak-anak main luar biasa. Gitulah habis itu. Kita tidak memarahi mereka. Karena dalam kelelahan, kalau kita tekan lagi, dia mentalnya akan jatuh. Itu pengalaman saya sebagai pemain dan saya tularkan waktu menjadi pelatih. Iya, selain pelatih, peranan kapten ya, pasti juga kapten. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin masih kuat, masih fresh, ya kan, mengasih tahu kepada teman yang lain. Nah, jadi itu. Mas Wid, ritual apa sih Mas Wid yang lakukan biasanya? Ritual yang Anda lakukan sebagai pemain sebelum masuk lapangan? Jadi saya memang selalu berdoa, ya. Sebelum main di malamnya itu selalu berdoa dan selalu memvisualisasi kejadian-kejadian sebelum pertandingan, ya, di dalam latihan, ya. Yang kejadian waktu saya posisi di striker, ada teman saya crossing, itu saya harus bagaimana. Jadi udah di kepala sini, ya kan. Terus bagaimana kalau nanti pemain belakang pressing saya harus bagaimana. Saya ingat-ingat di kepala. Ya, kebetulan waktu ada gol salto juga. Ya. Saya mau masuk itu sebenarnya, tapi ya, gol salto itu bagaimana? Gol salto itu, ceritanya itu. Ya, kejadiannya ya seperti itu. Kalau ada bola-bola yang memang crossing atau bola gini, saya udah harus bagaimana. Nah itu udah di kepala. Jadi begitu ada bola yang menuju ke saya udah otomatisasi. Ya seperti kita kalau ujian ya. Besok ada soal, saya malamnya belajar. Pas kebetulan soal itu keluar, ya kita kan nggak mikir panjang, udah langsung otomatis. Karena di sepak bola kan tidak bisa mengambil keputusan berlama-lama, ya. Apalagi seorang striker. Iya, seperti detik itu udah harus cepat, ya. Seperti kita melakukan gol salto itu, saya nggak habis berpikir. Roni mengasih bola itu bola untuk heading atau bola itu saya nggak tahu, ya kan? Karena saya sudah terlanjur mati langkah. Ya. Posisi sebenarnya saat itu mati langkah. Udah mati langkah, karena bisa. agak maju. Mau heading pun nggak bisa. Karena udah sejajar gini, ya kan? Saya udah di depan. Nah itu saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya berbalik, gitu. Jadi refleks naluri di situ. Iya, makanya kalau saya bicara itu, saya kadang-kadang inilah gol anugerah, gitu loh. Seperti bukan saya yang menciptakan, ya, tapi Tuhan yang menciptakan. Gitu. Saya kalau melihat itu sampai air mata saya itu sampai berlinang gitu loh. Ya memang inilah anugerah buat saya. Anugerah dari 12 bersaudara, mungkin orang tua jatuh kepada saya gitu loh, tidak kepada kakak-kakak saya, ya. Makanya selama ini saya sangat sayang dengan
ke-12 kakak saya. Dan hubungan tetap. Betul, sampai sekarang itu. Jadi gol salto itu adalah satu momentum buat karir Anda ya. Betul. Dan posisi pada waktu itu Anda ada di tengah-tengah atau agak di ujung kotak penalti ya? Agak di kotak ya? Agak di tengah ya. Agak di tengah. Di situ ada 2 back ya. Yang 2 back, yang notabene backnya tinggi-tinggi. Back Iya. wide ya? Back wide Iya. ya. Itu tinggi-tinggi. Jadi posisinya begini. Ini saya. Posisinya begini. Ya. Otomatis kalau bola untuk heading pasti saya kalah. Ya. Karena saya bolanya Roni Wabia agak ke belakang sini, saya Agak tarik. agak tarik sini, sedang nggak mungkin langsung refleks begini. Dan terjadilah gol itu, gol yang sangat luar biasa. Iya. Dan pasti Roni Wabia tahu dong karakter Anda sebagai seorang mungkin dia pemain sayap atau dia memang dengan crossing yang bagus, dia sudah hafal. Iya, itu Roni Wabia pun kan crossing dengan kaki terlemah dia kan. Kaki kanan. Iya, kaki kanan. Dan itu memang dia left foot ya kalau nggak salah. Iya, Dia kaki left foot. kiri ya. Iya. Dan itu mungkin sudah semua rencana dari yang kuasa. Iya. Iya. Oke. Kita lanjutkan tadi. Setelah Piala Asia, nama Anda pasti dikenal orang, menjulang tidak hanya para penggemar sepak bola tapi klub-klub lokal dan luar pun pasti juga melihat aksi yang Anda buat pastinya Mas Wid ya. Nah, banyak juga pemain-pemain kita sampai sekarang ya yang juga bermimpi bermain di luar dan ada beberapa yang sudah bermain. Termasuk juga angkatan Anda dulu kan. Kurniawan pernah main, Bima Sakti pernah main di luar ya kan. Sebelumnya juga Ricky Yakob juga pernah main di Jepang ya kan. Rocky main di Hong Kong ya kan. BP main di Malaysia, Purnario main di Malaysia dan sekarang main. Saat itu ada nggak sih tawaran dari klub luar? Waktu itu yang saya dengar ya memang ada, tapi waktu itu manajernya tidak bicara langsung sama saya. Itu saya hanya mendengar dari teman-teman katanya dari media juga. Iya. Ada tawaran, tapi sampai saat itu belum ada bicara sama saya gitu pribadi. Tapi ada kepingin. Ya tentu. Keinginan juga ya, tentu untuk ada keinginan untuk keluar gitu waktu itu. Iya. Dan akhirnya berlabuh di Persija. Betul. Kesan Anda di Persija seperti apa? Klub ibu kota, fasilitas mungkin lebih. Memang waktu itu Persija tidak seperti sekarang ya. Persija waktu itu memang waktu itu setelah mereka melalui proses yang luar biasa, terus kompetisinya pernah juara. Waktu itu turun ke bawah ya. Terus saya masuk berbenah lagi terus sampai 2001 akhirnya kita mendapatkan juara di Persija. Setelah juara itu saya kembali lagi ke Petrokimia 2002. Oh jadi Anda sempat merasakan juara bersama Betul, Persija? Iya. betul. 4 musim ya? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun di sana. Iya. Kembali ke Petro 2002 dan meraih juara lagi. Jadi menurut saya udah komplit di sepak bola. Di Petro juara, di Persija juara, kembali ke Petro masih juara juga. Betul. Nah, kalau kita berhadapan dengan pemain-pemain, Anda kan striker nih, Mas Wid ya, pasti kan diincar ini. Apakah di intercept, apakah di block, apakah di slide dan segala macam. Nah, menurut Anda selama bermain di Ligina maupun dari Galatama sampai sebelum Anda pensiun, back siapa yang paling susah Anda taklukkan? Saya ada sebetulnya ya back lokal dulu lah. Lokal itu waktu melawan Mitra Surabaya. Ya Mitra Surabaya Muhammad Syafi'i kalau nggak salah waktu itu. Ya Muhammad memang. Syafi'i. Iya, Nama mungkin ya nggak terlalu ini betul, kali. Ya. Karena main bolanya itu selalu mengikuti saya. Jadi saya kemana ikut. Itu tugasnya mungkin ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa nih. Saya jongkok mungkin dia ikut jongkok gitu loh. Sampai sekarang biasa saya bisa kontak-kontakan sama dia juga. Jadi itu sulit sekali. Tempel kemana saja. Dia tidak tahu posisi saya di sayap, dia ada di sayap. Kalau ada di belakang pun dia ikut ke belakang dia ikut mungkin. Terus. Pokoknya mungkin instruksi itu. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Mungkin secara man to man dia ya, tapi kalau taktikal saya lihat Nur Alim itu memang agak susah. Iya.
Oh iya ya, teman-teman di timnas juga. Betul. Tapi pernah Pernah menjadi di lawan. Persija juga kan gitu. Mungkin dia hafal juga gaya Hafal. Anda. Dia hafal. Anda mau bergerak ke kiri kan biasanya gitu kan. Iya. Saya juga pernah ketemu Nuralim, pasti dia juga Ya, bicara. Oh, memang gam. reading the game-nya bagus. Oh, membaca Membaca. permainan, membaca. Oh, itu Betul. salah satu tugas dari seorang stopper ya. Oh, iya. Jadi Nuralim adalah kalau yang di luar ketika melawan mungkin di SEA Games. Ada salah satu dari Vietnam, ya, kaptennya Vietnam, Ya, Hong Sun kalau nggak salah. ya. Ya, dia dari angkatan juga sebetulnya dia. Ya. Ya, zaman saya itu memang Indonesia itu sangat diperhitungkan sekali ya, Ya. oleh masyarakat Vietnam, orang Vietnam. Kita- Nama Anda dikenal sama masyarakat sepak bola ya, jadi Vietnam. begitu saya main melawan Vietnam itu, Hong Sun udah seperti tadi itu, merapat terus. Ya. Nah, biasanya kalau begitu sebagai seorang striker nih, ini juga perlu diketahui striker-striker sekarang seperti Egy, seperti Witan, apa yang harus dilakukan oleh seorang striker atau naluri apa yang harus dimiliki oleh seorang striker dia ketika dia memanfaatkan satu peluang yang paling kecil pun bisa menjadikan gol. Ya, pertama dari main kick off 5 menit atau 10 menit, Iya. kita harus pelajari karakter mereka. 5 menit pertama Iya. ketika Anda main Iya. Anda harus tahu. Ya, kita bergerak saja kemana bergerak, ini karakternya gimana lawan. Apakah mengikuti kita, apakah dia zona, Iya. ya, apakah dia mungkin tukar dengan posisi yang lain. Bergantian Bergantian, untuk ya, itu harus cepat kita, ya, mengantisipasi itu. Jadi begitu kita sudah mengetahui karakter mereka, kita harus bisa mengakali mereka itu. Mengakali. Nah, ini menarik nih. Iya. Artinya mengakali itu apa, Mas? Menipu, Yang menghalalkan segala cara untuk betul. harus ada itu. Harus ada, ya kan. Tapi kan tidak foul, ya, tidak free kick. Ini masternya Mas Rizdianto ini. Ya. Jadi ya apa aja lah seorang striker ya. Iya. Kita kadang-kadang melihat ke sana tapi seolah-olah kita Seolah-olah. lari ke sana tapi larinya ke kiri, ya kan. Kita minta begini, ya kita harus banyak komunikasi memang. Iya, betul. Minta ke depan gini ternyata minta bolanya di sana, ya kan. Iya. Nah, itu yang beberapa kali yang saya rasakan di dalam bermain itu menjadi berhasil gitu. Tapi maksud kita kalau dulu saya melihat Anda tuh nggak pernah marah ya, dikasari juga kayaknya nggak pernah ngebales, di marking ketat juga, jaya lama lawan, back lawan menyikut juga nggak pernah. Anda pernah kartu merah belum? Anda pernah kena kartu merah? Selama karir saya, ya saya hanya mendapat 1 kartu kuning. 1 kartu kuning. Tetapi menjadi pelatih sudah mendapat 2 kartu kuning. Ternyata lebih emosi ketika menjadi coach di pinggir lapangan ketimbang menjadi seorang Ya, striker. Karena mungkin hakikat saya, menurut pribadi saya, hakikat sepak bola itu persahabatan itu. Iya. Salah satunya itu. Jadi dimanapun mungkin mereka tidak sengaja atau apa. Iya. Tapi pernah saya, kenapa bisa kartu kuning? Ya, pernah waktu itu melawan Pupuk Kaltim, ya, di Kaltim. Bontang ini. Imandi Justin, backnya mereka dari Kamerun. Ya, saya lewat, ya dia besar sekali, dia lewat, saya lewat, dia sliding, ya sliding, istilahnya setengah tiang. lah. Setengah tiang. Setengah Ah, tiang. tahu nggak Waduh, setengah coba. tiang? Setengah tiang itu tulang kering, bukan Di lagi atas bola ya. yang diambil. Jadi sliding bukan bola tapi di lutut. Setengah tiang itu Kena- bahaya kena- sekali dan Kena kartu paha merah. saya, Iya. ya paha sampai gini. Tapi kalau tidak salah tidak mendapat kartu, gitu. Tidak mendapat kartu, di situ saya emosi, ya. Karena saya emosi karena saya itu bagian dari sepak bola Indonesia. Kita harus membangun sepak bola Iya. Indonesia bagaimana, yaitu jangan sampai hal-hal Kerugian gitu besar itu buat timnas, tidak di kartu gitu ya, Iya. ya kan. Nah di situ waktu ada duel bola tinggi gini, akhirnya saya sedikit jahat ya, saya gini totok lehernya, dia jatuh keluar, ya kan.
pas duel gini. Nah di situ saya mendapat kartu kuning. Nah di situ saya nyesal sekali. Ya setelah melakukan itu nyesal sekali. Ternyata. Sampai sekarang hanya baru 1 kartu kuning. Ya. Luar biasa. Saya totok sampai keluar dia. Ya, luar biasa. Tapi saya nggak tahu ilmu totok saya itu dapat dari mana, nggak tahu. Naluri juga mungkin. Naluri, saya Saya totok aja. Kena langsung terkapar. Iya, tapi jatuh dia keluar dia. Di situ baru saya kartu. Oke. Nah, Anda mengakhiri karir sebagai seorang pemain luar biasa. Anda menapak ke pelatih. Dan yang menarik ini, Sport Friends, Mas Wid ini sudah memikirkan menjadi pelatih ketika masih jadi pemain. Betul. Biasanya setelah kelar baru berpikir gue mau jadi pelatih. Kebanyakan seperti itu. Tapi Mas Wid ketika masih main aktif dan masih produktif sudah memikirkan jadi pelatih. Betul. Itu ceritanya gimana? Jadi begini, usia sepak bola itu, usia emas itu di antara 20 sampai 30 lah menurut saya ya. Usia emas. Ya. Terus habis itu kita bisa maintenance sampai umur 35, Ya. itu sangat bersyukur. Apalagi 40 mungkin sangat bersyukur sekali. Iya. Jadi di usia 30 saya sudah berpikir untuk menyiapkan itu. Supaya nanti jeda selesai main saya, Ya. tidak ada jeda untuk menganggur. Nganggur. Ya kan? Jadi setelah selesai saya langsung jadi pelatih atau asisten pelatih. Gitu. Pilihan ke pelatih. Banyak juga parentan pemain yang menjadi pegawai negeri. Ya kan? Disalurkan lah ke BUMN atau kemana, dan juga mungkin juga ada yang jadi pengusaha. Tetapi memilih jadi pelatih. Kenapa, Mas? Kalau saya melihat sepak bola Indonesia ini memang sangat potensial dan saya harus berkecimpung di situ. Iya. Ya, tidak menjadi yang besar tapi sebagian kecil menurut saya itu sudah cukup. Ya, menjadi bagian dari sepak bola Indonesia sebagai pemain dan sekarang mungkin jadi pelatih. Bagaimana memberi warna di setiap klub yang saya latih. Iya. Jadi itu saya harus lakukan itu. Meskipun di situ ada intrik apa yang terpenting bagi saya, bagaimana saya menciptakan sebuah role, sebuah model menurut saya untuk sepak bola Indonesia. Berarti Anda tidak akan pernah berhenti belajar. Betul. License yang sudah dimiliki, license? Saya A-Pro. Saya A-Pro. Dan Anda juga terus mengikuti short course yang diadakan oleh PSSI. Betul. Itu untuk menambah ilmu dan untuk sepak bola Indonesia. Luar biasa. Nah, pelatih pertama pernah menjadi pelatih Petro, pelatih asisten Persijap, asisten pelatih timnas para Olimpiade, SEA Games, juga kualifikasi Piala Asia, Persela juga, Madura juga ya, kalau nggak salah. Persepam. Ya, Persepam, Sriwijaya FC, Bali United, Persita, dan sekarang Bayangkara. Jadi lebih banyak pindah klub di pelatih daripada jadi pemain. Dari pemain hanya 3 tim ya, Warna Agung, Petrokimia, Persija. Ya. Filosofi pelatih apa, Mas? Kalau saya filosofinya menyerang ya, attacking football. Ya. Menyerang. Ya. Attacking football itu kan tidak hanya dari menyerang dari depan, tapi dari belakang. Permulaan permainan itu bisa dari goalkeeper. Iya. Long ball atau build up. Long ball atau build up. Iya. Kalau long ball kan 50-50 di sana. Iya. Ya kan itu bisa dilakukan. Karena sepak bola itu ya dinamis. Long ball itu juga termasuk taktikal. Oh iya. Ya kan? Kalau dulu lihat Inggris long ball itu adalah salah satu taktikal ya. Ya kan. Tapi bagaimana itu kapan saatnya kita itu dipakai. Iya. Kapan melakukan langsung. Langsung, betul. Itu. Nah, pelatih idola Anda siapa? Untuk yang pernah melatih Anda dari klub sampai di timnas. Ya tentunya yang tentunya memberikan warna tersendiri buat karir Anda. Salah satu yang menciptakan saya yaitu almarhum Dr. Endang Witarsa. Endang Witarsa. Kedua almarhum Andi Teguh. Oh, Petrokimia. Petrokimia. Jadi waktu final 94 tuh Andi Teguh kalau nggak salah.
Mas Wid, secara pribadi saya ingin berikan sesuatu nih buat Mas Wid. Ini kejutan mungkin ya. Karena sebagai pelatih saya mau memberikan satu buku Sir Alex Ferguson. Luar biasa. Ini Bu, saya waktu mau rencana mau wawancara sama Mas Wid nih, saya ingat, ada buku yang bagus nih tentang Sir Alex Ferguson karena dia seorang pelatih top di Inggris. Betul, Dan saya mau berikan buat Mas Wid. Terima kasih. Biar jadi referensi sambil dibaca gitu kan. Terima kasih. Oke, kita tinggalkan jadi pelatih, kita lihat sekarang terakhir nih soal keluarga. Saya kenal istri Anda, saya pernah ketemu dulu. Betul. Mungkin anak-anak saya nggak tahu karena kita terpisah puluhan tahun. Sekarang anak-anak udah besar, dikaruniai 2 orang anak. Istri adalah Rohani Tucunan. Adna Rohani Tukunan. Adna Rohani Tucunan. Tukunan ya. Tukunan. Iya. Dari mana itu? Ibu Sanger. Oke. Sorry, Bapak Sanger, Ibu Gresik. Ketemu di mana? Di Gresik tentunya. Oh, mereka memang tinggal di Gresik. Tinggal di Gresik. Iya. Ceritanya gimana tuh Mas? Ketemu sama apakah dia penggemar sepak bola atau teman gereja nih, teman gereja kalian? Saudaranya memang penggemar bola dan ini juga teman gereja itu. Oh, jadi dapatnya di gereja. Buat Olive nanti juga kalau cari suami dapat di gereja ya. Kayak Mas Wid gitu. Nah. Oke, anak pertama Egulian Daniel Cahyono, anak kedua Anya Aurelia Putri. Betul. Tidak ada yang mengikuti jejak orang tua ya? Sebetulnya Yang nomor 1? mungkin nomor 1 itu udah terbentuk dengan akademiknya ya, karena dari istri memang kuat sekali untuk akademiknya. Akhirnya Daniel ini memutuskan keterima sekolah di STAN. Wow. Ya, STAN terus kebagian di Bea Cukainya. Dan sekarang sudah bekerja di Bea Cukai. Ya, di Bea Cukai di mana? Di Entikong, Kalimantan Barat. Di Kalimantan. Ya pasti Anda memberikan kebebasan buat putra-putri untuk memilih karir dan Anda tidak kecewa kalau dia memilih karir sebagai pegawai negeri ya. Iya. Pegawai negeri. Nah, justru yang kecil ini. Yang kecil ini Anya. Perempuan ini. Ini yang sebetulnya dia multi talenta. Ya olahraga apa aja dia bisa. Dari kakeknya, dari om-om, tante-tantenya. Iya. Dia awalnya renang, terus beralih ke futsal. Iya. Beralih ke sepak bola. Karena pandemi kemarin terus istirahat, ya. Akhirnya mereka sekarang hanya beralih ke basket. Ya, basket kemarin cukup lumayan juga, dapat trofi 3 lawan 3 kemarin. Oh, ya kan. Jadi luar biasa, kita support saja. Ya, apa yang dilakukan kita support. Ya, dia masih kelas 3 SMP kan. Iya. Apa arti keluarga buat Mas Wid? Keluarga adalah sebagai tempat bagi saya menuju kehidupan yang sebenarnya. Ya. Istri sangat mendukung karir sepak bola. Betul. Istri juga masih bekerja masalahnya. Ya, istri masih bekerja. Nah, yang ngatur keuangan itu istri apa Mas Wid ya? Istri ya tentunya istri lah, ya kan? Karena kalau saya pasti habis lah Mas. Saya orangnya nggak bisaan soalnya. Iya. Lalu dengar-dengar katanya punya kafe juga. Iya. Gimana ceritanya kafe punya itu? kafe? Ceritanya waktu tahun 97 waktu saya ditransfer ke Persija dari Petrokimia. Ditransfer dari Persija ke Petrokimia artinya? Dari Petrokimia ke Persija. Ya. Waktu itu almarhum Bang Roni, ya kan saya di Petro, meminta saya, terus ada transfer. Habis itu transfer saya belikan semacam ruko, ya sampai sekarang terus kita bangun kafe. Kafenya berbau sepak bola atau kafe apa nih? Ya macam-macam lah, ya macam-macam. Karena kafe di situ ada kopi, ada makanan juga, makanan berat, makanan ringan. Tapi sayang sekarang masih tutup. Pandemi. Pandemi kemarin mau melanjutkan lagi sepertinya kok agak
agak malas gitu. Karena saya tinggal terus. Ya, apalagi saya sekarang di Jakarta. Iya. Mas Sweet ini dari keluarga Nasrani. Betul. 12 bersaudara. 12 saudara. Kalau acara Natal kumpul semua ya. Itu yang sangat spesialis. Tapi juga ada juga yang ada non Nasrani. Ya, betul. Nah, bagaimana hubungan antara yang keluarga besar gitu? Tidak masalah, Tidak masalah. Kita saling menghargai, ya kan. Mereka datang juga waktu Lebaran juga kita datang kepada mereka. Karena agama itu kan hanya sebatas ini, tapi yang terpenting itu kita tujuan satu ke atas itu, bukan ke vertikalnya, tapi kita ke atas. Amin. Jadi itu ya nggak masalah ya siapapun itu. Bagi kami itu merupakan toleransi yang sangat luar biasa lah. Jadi di keluarga sendiri suasana toleransi itu sangat besar sekali. Di Cilacap lagi kan? Betul. Ya kan? Keluarga istri juga, keluarga suami juga. Lebaran kumpul, Natal juga kumpul. Nah, kedepannya apa rencana Mas Sweet nih? Kedepannya saya mungkin melatih, ya namanya juga manusia. Saya punya cita-cita, ya kan. Mungkin di usia tidak sampai ke 60. Tidak hanya duniawi saja yang dikejar, ya kan. Kemungkinan saya kepingin ya mengabdikan diri untuk keyakinan saya itu. Melayani di gereja. Iya. Wow. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ini tercapai lah. Iya. Karir di sepak bola dan juga melayani Tuhan di gereja, luar biasa. Oke Mas Sweet, ada speed question nih. Dijawab dengan cepat, 2 pilihan, pilih satu saja. Enak jadi pelatih pemain atau pengusaha? Pelatih. Jika Anda kesempatan melatih di Liga Inggris, Italia atau Spanyol? Inggris. Andai engkau Elon Musk, orang terkaya, jadi pemain bola. Andai Elon Musk jadi pemain bola, coach akan tempatkan sebagai? Manajer. Oke. Ronaldo atau Messi? Messi. Salah satu best moment menjadi pemain saat? Piala Asia. Talenta atau kerja keras? Talenta. Oke. Jika Bayangkara FC mendapat kesempatan memboyong pemain internasional, siapa yang akan coach bawa? Messi. Memang striker udah. Mas Sweet, terima kasih untuk siang hari ini kami dapat insight yang luar biasa. Sama-sama. Bukan hanya mengenai sepak bola tapi mengenai kehidupan. Pasti para sport friend juga pasti sepakat dengan saya. Dari sosok Mas Sweet kita dapatkan banyak hal tentang kehidupan, tentang sepak bola, tentang karir, tentang bagaimana menjadi seorang pesepak bola yang baik dan menjadi seorang pelatih. Terima kasih Mas Sweet. Sama-sama. Mudah-mudahan Bayangkara akan perform nanti di Liga 1. Salam hormat buat keluarga, buat anak-anak dan juga buat para pemain Bayangkara. Terima kasih. Dan saya harapkan mereka akan tampil bagus nanti di Liga. Terima kasih Mas Sweet. Ya. Thank you. Terima kasih sama-sama. Baik, sport friend, demikian tadi wawancara kita ataupun Metro Sport Podcast ini dengan seorang legend yang luar biasa, Widodo C. Putra, dan kita berharap nanti dia akan bisa juga hadir lagi lain kali ya. Ya Mas Sweet ya. Siap. Sampai jumpa. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.